Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak ibu yang berada di rumah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga biar bagaimanapun kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar walaupun dengan jarak jauh atau online. Ya, kita doakan saja bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Untuk ini dalam PJJ konsep ibu adalah masalah takwa. Ya, takwa ini kamu mungkin tahu apa yang dimaksud dengan takwa. Tentunya ya kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan Ramadan ini yang namanya takwa ya bukan malam Ramadan saja, tapi diusahakan itu sampai akhir hayat. Ya. Bagaimana dengan aktivitas takwa? Aktivitas takwa ya ini adalah aktivitas amal soleh. Ya, tentunya kalau kamu tahu yang namanya aktivitas takwa ya, aktivitas amal soleh itu ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ya, yang lanjutan dari surat dari ayat Alif Lam Mim, yaitu dzalika kitabul raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Di sini konsep untuk orang takwa pada bulan Ramadan yang bukan saja dijalankan setiap hari tapi sampai akhir hayat itu adalah bagaimana takwa itu, yaitu orang yang percaya bahwa Al-Quran di dalamnya itu ya tidak ada keraguan, tidak ada yang meragukan di dalamnya isi Al-Quran itu. Tentunya hudan lil muttaqin, itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bularai bafi hudan lil muttaqin, yang takwa itu yang mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang namanya orang bertakwa ya, yaitu orang-orang yang benar-benar tidak meragukan isi Al-Quran. Lalu apalagi orang yang percaya dengan yang gaib, lalu mendirikan sholat dan menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Lalu yang namanya aktivitas takwa ini rinciannya itu sampai ayat 5. Jadi bulan Ramadan sholatnya ya, untuk meningkatkan sholat itu, meningkatkan amal ibadah tidak hanya dengan sholat tarawih aja, tapi dengan sholat-sholat yang lainnya seperti sholat sunnah rawatib, tahajud, duha ya, terus ibadah-ibadah yang seperti kamu tahu rawatib ini, misalkan kalau kamu jalankan ya, itu sebelum zuhur bisa dilakukan qobliyah 2 rakaat, sesudahnya bisa 2 rakaat. Lalu ada sholat sebelum asar,
Lalu ada sebelum maghrib juga, ada sebelum maghrib 2 rakaat kalau memang mau menjalankan, tapi waktunya kalau memang benar-benar bisa dijalankan. Kalau mepet itu nggak perlu, nggak usah dijalankan sebelum maghrib. Lalu ada lagi sholat sunnah rawatib di isya, ya. Kalau seandainya kamu sudah menjalankan itu semua, ya, kita bisa dilihat kamu ini sebenarnya sudah termasuk kandidat takwa apa belum, ya. Jadi pergantian waktu yang kamu jalankan dari zuhur ke ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, lalu kamu tahajud, lalu subuh, lalu duha, dan kerjakan sholat rawatibnya, ya, qobliyah, ba'diyahnya. Nah, berarti insya Allah kamu termasuk kandidat takwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Orang takwa itu ditunjukkan pada fi'il mudhari di tattaqun, ya. Itu tidak kenal waktu, ya. Jadi yang namanya tattaqun ini, ya, orang yang bertakwa tidak hanya menjalankannya di waktu bulan Ramadan saja, tapi sampai dia meninggal, sampai akhir hayatnya, ya, dia bersujud, ya, minta sama Allah, dan dia berusaha mencari amalan sujud, ya, untuk kebanggaannya di mata Allah nanti. Dalam sujud dia menangis, ya, insya Allah ampunan dia bisa dapati. Anak-anakku sekalian, cobalah diusahakan pada setiap sholat, di akhir sujud mintalah sama Allah, menangislah, minta sama Allah, ya, berupa amalan sujud ini, masya Allah, ya, minta supaya kita sukses, dimudahkan segala urusan, ya, diberikan kelancaran rezeki buat kedua orang tua. Insya Allah Allah kabul, ya, Allah kabulkan, Allah berikan, ya, dengan ekspektasi yang benar-benar kamu minta sama Allah, ya, dengan harapan itu berhasil. Di sini, ya, yang paling dahsyatnya lagi, tattaqun itu nggak punya waktu, nggak kenal waktu. Jadi setelah Ramadan, tattaqun itu harus dijaga sampai ketemu pada masa ajal, ya. Jadi itu adalah bahasan tentang takwa, tattaqun. Selanjutnya adalah apa tadi? Mendirikan sholat, ya. Infak, memberikan rezeki kepada orang yang nggak mampu. Saat ini orang-orang yang nggak mampu banyak sekali, orang-orang yang nggak kerja, buruh harian, ya, yang menanggung lapar untuk keluarganya, ya, banyak sekali orang yang menahan lapar sekarang. Makanya bersyukurlah kalau seandainya kalian masih diberi kesempatan makan, berusahalah untuk tidak membuang-buang makanan, ya. Kalau memang ada rezeki, berikanlah kepada mereka yang kekurangan, insya Allah. Walaupun hanya sebesar biji zarah, atau ibaratnya cuma satu kurma yang kau berikan kepada mereka yang membutuhkan, itu masya Allah pahalanya luar biasa dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari hasil infak kamu akan menghasilkan tawadu, kerendahan hati, juga dermawan, lalu enggak rakus dengan dunia. Maksudnya enggak rakus dengan dunia, ya, semua usaha mau dikuasai, apa aja mau, tapi nggak pernah tahu bagaimana harusnya dia ibadah kepada Allah dengan baik, ya. Jadi melampaui batas sampai untuk ibadah aja lupa karena sibuk, ya. Jangan lupa, ya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi barang siapa yang bangun tengah malam ya dengan iman dan ketulusan hati, ya, dengan ketulusan hati yang dalam, supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung PSBB ya, di Covid-19 ini, kita cobalah mumpung ada di rumah, tingkatkan ibadah kita. Ya, kita nggak pulang kampung. Waktu dulu kalau misalkan pulang kampung itu, ya Allah, saya nggak sholat tarawih karena ada di jalan, itu udah nggak ada lagi. Ya, ini kesempatan waktunya. Ya, nggak ada istilah bicara itu lagi. Ya, sama pemerintah udah dilarang untuk keluar, untuk pulang kampung. Jadi disuruh di rumah. Ayo kita mulai tingkatkan ibadah kita. Mumpung ada di rumah. Ya, kita tingkatkan keimanan kita, supaya Allah benar-benar memperhatikan kita mulai sekarang. Bagaimana caranya menculik perhatian Allah supaya untuk kita, ya, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, jangan pernah ibaratnya suudzon sama Allah. Insya Allah, ya, Allah itu baik sama kita. Kalau kita ikhlas, wahtisaban, tulus, insya Allah Allah kasih. Minta, bangunlah tengah malam tahajud. Ya, apa yang kamu minta, menangislah di situ atas kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Minta tolong sama Allah. Ya, jangan pernah ragu atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, ya, ibu cuma menyarankan bagi kamu yang memang sedang menjalankan pelajaran di rumah, banyak pelajaran-pelajaran yang terima, mungkin kamu agak pusing mendapatkannya. Ibu mohon jangan terlalu ibaratnya kan kita di rumah, ya, nyantai lah, ibaratnya santai serius sukses. Nyantai, nggak terlalu, jadi nggak usah tegang gitu ya, nanti malah kamunya jadi sakit ya. Ibu doakan saja semua pada sehat ya, dalam dalam pelajaran jarak jauh ini. Kita mudah-mudahan nggak ada hambatan apapun, sehingga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak sekalian, dalam pelajaran jarak jauh ini ibu berikan, mudah-mudahan kamu bisa menyimpulkan dengan baik apa yang ibu barusan berikan kepada kamu, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.